Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita tadi sudah baca Maulidur Rasul ya. Ini dari awal sampai akhir sudah baca Maulidur Rasul. Kita sudah tahu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya tidak perlu ada tazkirah lagi sebetulnya. Karena kita sudah belajar tadi, sudah baca tadi semuanya. Bagaimana Rasulullah dilahirkan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bundanya mengandung, itu semua sudah ada cerita di sana. Sekarang apa lagi yang perlu dicerita? Tetapi yang kita lihat sekarang, alhamdulillah dalam majmuah ini kita lihat. Kalau kita perhatikan, seorang kita, begini kah? Oh, baru didekatkan begini. Nanti saya kesetrum. Baik. Jadi di sini, kalau kita lihat sekarang, kita tadi membaca salawat dari awal sampai akhir. Setiap orang kita baca berapa salawat? Pernah ngitung nggak? Dihitung atau tidak? Tidak dihitung kan. Tetapi apa yang kita lihat? Yang mana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi asran." Satu salawat yang kita baca, Allah memberi salawat kita kepada kita dengan maghfirahnya 10 kali. Kita berapa baca di sini? Seorang kita, misalnya kita sebut saja untuk mudah 100 kali salawat. Sampai enggak? Ya kan? Sampai kita sebutnya, lebih 100. Artinya 100 kita baca. Kalau 100 apa pahalanya? 1000. Di kita di temannya. Sudah begitu, kumpulan kita ini. Kita baca. Sini berapa orang hadir? 200 kah? 200 kali 100. Berapa jadi? 20.000. Jamaah ini membaca salawat dalam beberapa saat tadi 20.000 salawat. Apa pahalanya untuk jamaah? Sabda Rasulullah, yang membaca 1.000 masuk surga. Kita ini 20.000. Ya, kita yang mudah-mudahan. Jadi ahli kita ini adalah yang akan masuk dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shalla alaihi alfan 1.000 dakhala jannah. Dia akan masuk ke dalam surga yang ada. Mudah-mudahan ada ya 20.000. Hanya ya apanya? Yang mengumpulkan. Iya, kita lihat. Soalnya kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita melihat sekarang ini. Dalam kita diam, kita hidup 24 jam, sehari semalam. Kadang kita sehari itu kita baca salawat atau tidak? Yang tidak baca salawat rugi. Sehari dia tidak baca salawat, dia rugi. Kalau yang baca salawat sehari dalam keadaan apa saja? Apakah dia dalam keadaan sadar dia baca salawat, atau dalam keadaan dia misalnya tidak ikut, akhirnya dia baca salawat? Itu menandakan ketika kita baca salawat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat kepada kita. Lihat, yang baca salawat. Artinya tanda, ketika kita baca salawat, tanda di sana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberi syafaat kepada kita. Karena Rasulullah ini mempunyai syafaat apa? Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Nah, kita tersebut, kita baca begitu. Nah, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dalam itu tanda bahwa Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Yang sama seperti kita juga, misalnya dalam keadaan bagaimana, tahu-tahu kita istighfar. Astaghfirullahaladzim misalnya. Itu tanda bahwa Allah mengampuni kita. Kalau kita tidak mengucapkan istighfar, Allah tidak mengampuni kita. Tapi dengan mengucapkan, karena setiap doa yang kita pohon pasti Allah akan perkenankan. Maka dengan astaghfirullah kita akan diampun oleh Allah. Kita sebetulnya kalau kita lihat, pernah tidak kita seorang kita misalnya membaca salawatan tadi sehari semalaman. Dari selepas Isya sampai sebelum subuh. Pernah ada yang mengalami kah? Ya, kita soalnya enak kita dengan baca seperti itu. Salawat yang kita baca. Soalnya kalau kita yang baca,
hanya dipotong-potong. Sebagian-sebagian. Ya kan? Tidak semuanya. Yang kita baca kebiasaannya adalah salawat dibai. Nah, sekarang tahu sejarah dibai. Bagaimana sejarah dibai ini? Siapa yang mengarangnya? Nah, siapa yang mengarang dibai itu? Yang mengarangnya adalah Abdurrahman. Tapi Ad-Dibai. Abdurrahman ibni Ali Ad-Dibai. Dia ini ulama Yaman. Hidup pada abad ke-1000. Abad ke-10. Maksudnya tahun 1900 dia hidup. Dia Imam Ad-Dibai ini. Yang mana pada satu malam dia bermimpi. Dikatakan di dalam mimpinya tersebut, wahai ahli Yaman. Wahai penghuni Yaman, masuklah kalian ke dalam surga. Bingung. Bagaimana Abdurrahman Ad-Dibai tersebut bisa mimpi gitu? Kenapa orang Yaman kok disuruh masuk surga semuanya? Apa yang dilakukan di sana? Karena Imam Dibai di sini, dia kalau ada pertemuan, datang orang kepadanya, keluar darinya, maka diminta untuk membaca Fatihah. Setiap pertemuan membaca Fatihah. Maka dari itu dikatakan bahwa ahli Yaman disuruh masuk ke dalam surga dengan berkat apa? Fatihah. Nah, tersebut kita. Nah, Dibai yang kita baca di sini, kita kan tidak baca semuanya. Dibai. Kita kalau dengan di Brunei, adat yang di Brunei, apa yang baca? Syaraful Anam. Nah, sekarang siapa Syaraful Anam? Siapa pengarang Syaraful Anam? Apa hubungan Syaraful Anam dengan Dibai? Pernah kita lihat. Kita baca itu saja. Yang tadi Nabi Muhammad lahir itu sudah ada dibaca. Semuanya kan ngerti bahasa Arab kan tadi. Jadi alhamdulillah jadi tahu. Nah, kita mau lihat ceritanya begitu. Jadi Ad-Dibai ini yang kita baca, ini adalah ringkasan daripada Syaraful Anam. Asalnya adalah Syaraful Anam yang dikarang oleh Imam Ahmad Abbas ibni Ahmad Al-Hariri Al-Maliki. Orang Maliki mazhabnya tuh. Bukan Syafi'i mazhabnya. Dia mazhabnya Maliki. Ya, Syaraful Anam. Dia menulis satu buku yang namanya Al-Wa'dhu War-Raqa'iq. Nasihat-nasihat dan puji-pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Syaraful Anam yang dibaca di sini itu yang juz yang ke-9. 1 2 3 4, yang ke-9 tuh Syaraful Anam yang dibaca sekarang. Yang mana itu terlalu panjang, akhirnya Imam Dibai 900. Ini tahun 600, 300 tahun sesudahnya. Meringkaskannya menjadi Dibai. Di dalam 25 makta. Kalau kita lihat ada 25 di sini. Putusan-putusannya. Potongan-potongannya 25. Tapi itu semuanya ringkasan. Ringkasan dari apa? Syaraful Anam. Nah, Syaraf Anam. Kalau kita lihat, siapa pertama yang melakukan seperti begini nih, Maulidur Rasul? Waktu zaman Nabi, tidak ada. Waktu zaman sahabat, tidak ada. Waktu zaman Umayyah, tidak ada. Siapa yang pertama kali melakukan? Di dalam riwayat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibnu Hajar Al-Haythami. Di dalam bukunya, An-Ni'matul Kubra Alal Alam. Nikmat terbesar untuk dunia. Nikmat. Dalam buku itu disebutkan. Dia menulis, yang pertama melakukan ini adalah Sultan Al-Muzaffar. Sultan Al-Muzaffar, Fatimiyah. Zaman di sana. Yang mana setiap datang mauludan seperti begini, dia sudah menyiapkan 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda, 10.000 ekor ayam. Ayam disebut ekornya. 10.000 dengan 10.000 kambing. Disiapkan semuanya. Itu untuk apa? Untuk dihidangkan di dalam majlis ini. Makanya dipanggil semua ulama, dipanggil semua ahli tasawuf, dipanggil semua orang-orang penuntut ilmu. Semuanya dipanggil ke negeri, ke ibu kotanya. Dan di dalam riwayatnya dikatakan bahwa dia setiap tahun menggunakan APBN-nya, istilah bahasa kitanya. APBN khusus untuk maulidan. Berapa dia siapkan untuk maulidan setiap tahunnya? 300.000 dinar. Nggak tahu berapa 300.000 dinar. Kita tidak berapa 300.000. Karena kita nggak ngerti. Mungkin sedikit 300.000.
Kalau kita ringgitkan 300.000 itu, 1 ringgit adalah 1 dinar adalah 300 ringgit. Berarti kalau 300.000 berapa? 90 juta ringgit. Untuk mauludan saja. 90 juta ringgit untuk mauludan. Setiap tahun. Sampai meninggal pada tahun 630 ketika sedang mengukup, hisar, sedang mengepung kota Akka. Kota Akka ini di Palestina. Palestina sedang dijajah oleh orang-orang Nasrani. Jadi sedang mengepung itu pada 630 meninggal dunia. Siapa? Dia telah memimpin negerinya tersebut panjang dalam kepemimpinan tersebut. Salah satunya keberkatan dengan Maulidur Rasul tadi. Rumah ini pada malam hari ini melakukan Maulidur Rasul. Ini dikatakan oleh para ulama, maka hafat al-malaikatu ala hadzal manzil. Malaikat akan menaungi, akan menjaga, memelihara rumah ini sampai tahun berikut. Sampai ketemu lagi yang kita seperti gini. Dia akan dibuatnya seperti gitu. Lihatnya. Akan dibuat seperti itu. Hafat alim al-malaikah. Dinaungi, dijaga, dipelihara, diberkati selama 1 tahun untuk tahun yang berikutnya. Itu dikatakan. Karena penulis madah yang diperintahkan oleh Sultan Al-Muzaffar tadi, dia suruh menulis mengenai madah Rasul, akhirnya dia kasih sebagai imbalan. Sebagai disebutnya sagu hati untuk menulis buku madah. Diberinya berapa? 1.000 dinar. Berapa 1.000 dinar? 300.000. Untuk nulis buku dikasih 300.000 ringgit. Nah, itu zaman dulu tuh. Kita jangan heran ya. Orang-orang dulu kalau kita lihat lebih kaya dari kita. Iya dikata. Nah, kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf gitu ya. Ya, kita cerita dalam riwayatnya Abdurrahman Haki lagi. Abdurrahman bin Auf kekayaannya lebih kaya daripada Bill Gates. Bill Gates hanya punya berapa triliun dan udah siapa ini lewat sudah di Abdurrahman untuk istrinya saja ya sebagai warisnya istrinya yang 4 itu setiap orang dapat 18.000 dinar. Berapa triliun itu? 18.000 dinar. Setiap dari 4, belum anak-anaknya. Yang ada berapa mereka dapat? Dia kaya-kaya. Jadi misalnya 300.000 untuk budget maulidan selama 1 bulan, itu mungkin tidak ada apa-apanya bagi mereka. Ketika itu 90 juta kita sebut. 90 juta ini untuk apa? Bahasa kita kan. Nah, begitu hebatnya orang-orang yang terdahulu seperti itu. Kenapa kita mesti bergembira dengan Rasulullah? Katanya ini sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh salaf soleh. Al-Quran sendiri kalau kita baca, waqul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Ayat Qur'annya begitu kan. Katakan oleh kamu wahai Muhammad, dengan fadlillah, bukan nama anak saya Muhammad Fadlullah, bukan ini. Fadlillah wa birahmatihi, diulang tuh kata jarnya, bifadlillah birahmatihi falyafrahu, maka bergembiralah. Orang-orang beriman disuruh bergembiralah. Bergembira untuk apa? Fadlillah rahmatillah, bifadlillah wa birahmatihi. Fadlillah, dalam memahami ayat ini memang para ulama berbeda dalam memahaminya. Ada yang mengatakan fadlillah adalah Al-Quran, rahmatihi memahaminya. Ada fadlillah adalah Islam, rahmatihi adalah Al-Qur'annya. Tetapi kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Alusi, Imam Al-Alusi yang namanya Ruhul Bayan, ketika mentafsirkan ayat 58 dari surah Yunus di juz ke-10, dia mengatakan di sana bahwa meriwayatkan Ibnu Abbas dari Rasulullah, Ibnu Abbas meriwayat bahwa arti rahmati di sini adalah Rasulullah Muhammad. Fadilah adalah ilmu. Fadilah ilmu yang ada. Dengan rahmatnya, wa rahmatihi, wa bi rahmatihi, Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad?
Karena Nabi Muhammad adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat adalah Nabi Muhammad. Maka dari itu kita Al-Qur'an menyuruh fal yafrahu, maka bergembiralah. Alhamdulillah kita bergembira mengamalkan Al-Quran tersebut. Gembira kita dengan mari kita membaca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tadinya saya mau teruskan sampai pagi, tapi kelihatan sudah ngantuk ini orang-orang. Maka itu saya sulsikan dulu sekarang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.